Muskuloskeletal berasal dari dua kata. Yang pertama kata muskulo atau muskular yang berarti otot. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang otot adalah miologi. Kata kedua adalah skeletal atau osteo yang berarti tulang. Ilmu yang mempelajari tentang skeletal adalah osteologi. Fungsi sistem muskular yang pertama pergerakan. Otot akan menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Yang kedua, sebagai penopang tubuh dan mempertahankan postur tubuh. Yang ketiga, produksi panas yang dimana kontraksi otot secara metabolis akan menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Lalu ada fungsi kontraktilitas, ada fungsi ekstabilitas, ada fungsi ekstensibilitas, dan ada fungsi elastisitas. Otot adalah organ tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak aktif karena mampu berkontraksi dan menggerakkan tulang. Otot bekerja dengan cara mengubah energi kimia menjadi energi mekanik. Faktanya, otot membentuk 40-50% berat badan manusia, lalu sepertiga dari protein tubuh terdapat di otot, dan tempat utama aktivitas metabolik saat istirahat adalah di otot, lalu tubuh manusia memiliki lebih dari 600 otot, dan umumnya otot melekat pada tulang sebagian kecil di bawah kulit. Otot rangka, yang terdiri atas otot lurik, volunteer, dan melekat pada rangka. Serabutnya panjangnya hingga 30 cm, berbentuk silindris dan diameternya 10-100 mikrometer. Banyak inti sel yang berada di tepi, kontraksinya cepat dan kuat, lalu struktur mikroskopisnya adalah ada myofiber, ada nukleus, sarkoplasma, dan myofibril yang terdiri atas miosin atau kasar dan aktin atau halus. Otot polos adalah otot yang tidak berlurik dan involunteer. Terdapat pada dinding organ yang berongga dan serabut ototnya spindel atau gelendong, kecil dan nukleusnya terletak di tengah. Ukurannya 20 mikrometer sampai 0,5 mm. Kontraksinya kuat tetapi lambat dan terdapat sarkoplasma yang berisi myofibril dan disusun oleh myofilamen. Jenis ototnya ada dua, yang pertama unit ganda, lokasinya di pembuluh darah besar, saluran napas besar, otot mata, otot erektor rambut. Cirinya serabut bekerja terpisah dan tidak terhubung. Lalu ada unit tunggal yaitu visceral yang berada di usus, kandung kemih, organ berongga lainnya. Dan juga cirinya berkontraksi bersama sebagai satu unit atau otot jantung termasuk otot lurik, tetapi involunteer hanya terdapat di jantung, dan inti sel yang banyak terletak di tengah sampai tepi. Jenis gerakan ototnya adalah umum bukan khusus jantung. Yang pertama ada otot antagonis, kerjanya berlawanan, paling bisa dan pressing. Lalu ada otot sinergis yang kerjanya searah atau saling mendukung, contohnya promotor teres. Tendon. Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat yang bersifat fleksibel yang terbuat dari fibros protein atau kolagen. Tendon berfungsi untuk melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Berdasarkan cara melekatnya pada tulang, tendon dibedakan menjadi origo dan inersio. Origo merupakan tendon yang melekat pada tulang yang tidak berubah kedudukannya ketika otot berkontraksi, sedangkan inersio merupakan tendon yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Ligamen. Ligamen adalah pembalut atau sulbung yang sangat kuat, yang merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen terdiri dari dua, yaitu ligamen tipis, ligamen pembungkus tulang, dan kartilago. Ligamen ini memungkinkan terjadinya gerakan. Lalu ada ligamen jaringan elastik kuning, yaitu ligamen yang dipererat oleh jaringan yang membungkus dan memperkuat sendi, seperti pada tulang bahu dengan tulang lengan atas. Selanjutnya ada sistem skeletal atau rangka. Tulang. Sistem rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Fungsi dari sistem skeletal atau rangka adalah sebagai tempat berdirinya tubuh, tempat melengkapnya ligamen-ligamen, otot, jaringan lunak, dan organ.
lalu penyimpanan internal seperti kalsium dan fosfat, dan lipid atau hemopoiesis. Lalu untuk produksi sel darah, selanjutnya untuk pelindung dan penggerak. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi tulang. Berdasarkan jaringan penyusun dan sifat-sifat fisiknya, yang pertama ada tulang rawan atau kartilago, terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama tulang rawan hialin, bersifat kuat dan elastis terdapat pada ujung tulang pipa. Yang kedua tulang rawan fibrosa, yaitu memperdalam rongga dari cawan-cawan tulang panggul dan rongga glenoid dari skapula. Dan yang ketiga, tulang rawan elastik yaitu terdapat dalam daun telinga, epiglotis, dan faring. Yang kedua ada tulang sejati atau osteon, bersifat keras dan berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Berdasarkan matriks penyusun, ada dua yaitu tulang kompak dan tulang spongiosa. Tulang kompak memiliki ciri padat, halus, dan homogen. Pada pusat osteon mengandung saluran Haversian kanal. Lalu yang kedua ada tulang spongiosa. Tulang ini tersusun atas honeycomb network yang disebut trabecula. Lalu untuk berdasarkan bentuk ada ossa longa, ossa brevia, ossa plana, ossa irregular, dan ossa pneumatica. Untuk ossa longa yaitu tulang pipa atau panjang, yaitu tulang yang ukuran panjangnya terbesar. Lalu yang kedua ossa brevia atau tulang pendek, yaitu tulang yang ukurannya pendek. Lalu yang ketiga ada ossa plana atau tulang pipih, yaitu tulang yang ukurannya lebar. Lalu yang keempat ada ossa irregular atau tulang tak beraturan, yaitu tulang dengan bentuk yang tak tentu. Lalu yang terakhir ada ossa pneumatica, yaitu tulang berongga udara. Lalu selanjutnya sistem skeletal. Di sini ada dua, yaitu aksial dan apendikular. Untuk aksial sendiri adalah rangka aksial terdiri dari tengkorak kepala atau kranium dan tulang-tulang muka, kolumna vertebralis atau batang tulang belakang, costae atau tulang-tulang rusuk, dan sternum atau tulang dada. Yang kedua ada apendikular, yaitu rangka tambahan. Yang pertama ada tulang ekstremitas superior, terdiri dari korset pectoralis, lengan atas, lengan bawah, dan tangan. Lalu yang B ada tulang ekstremitas inferior, terdiri dari korset pelvis, paha, tungkai bawah, dan kaki. Selanjutnya ada sel penyusun tulang. Yang pertama ada osteobas, merupakan sel tulang muda yang menghasilkan jaringan osteosit dan mengkresikan fosfatase dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang. Lalu yang kedua ada osteosit, yaitu sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Lalu yang terakhir ada osteoklas, yaitu sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan matriks tulang. Yang selanjutnya ada sendi, yaitu hubungan antar tulang yang disebut artikulasi. Agar artikulasi dapat bergerak, diperlukan struktur khusus yang disebut sendi. Jenis hubungan antar tulang itu ada 3. Yang pertama ada sinartrosis atau suture atau sendi mati, yaitu hubungan antara dua tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Yang kedua ada amfiartosis, yaitu sendi kaku, di mana hubungan antara dua tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Dan yang terakhir ada diartosis atau sendi hidup, hubungan antara dua tulang yang dapat digerakkan secara leluasa atau tidak terbatas. Baik, untuk diartosis sendiri, ini dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada sendi engsel, gerakan hanya satu arah saja. Yang kedua ada sendi putar, salah satu tulang berputar terhadap tulang yang lain sebagai porosnya. Yang ketiga ada sendi plana atau sendi selari, gerakan ke segala arah atau gerakan bebas. Yang keempat ada sendi kondyloid atau elipsoid, ini gerakan berporos dua dengan gerak ke kiri dan ke kanan, gerakan maju dan mundur, dan gerakan muka atau depan dan belakang. Untuk yang kelima ada sendi peluru, gerakan ke segala arah atau gerakan bebas. Dan yang terakhir ada sendi luncur, gerakan badan melengkung ke depan atau membungkuk,
dan ke belakang serta gerakan memutar atau menggeliat. Musculoskeletal disorder adalah kondisi di mana bagian dari sistem otot dan tulang mengalami masalah. Terjadi akibat bagian tubuh merenggang terlalu jauh, mengalami tubrukan secara langsung, ataupun karena kegiatan lainnya yang mengakibatkan kesalahan pada sistem otot dan tulang. Gejalanya berupa pegal, sakit otot, tulang, dan sendi. Dapat terjadi pada daerah low back region, intervertebral disc, neck, elbow, maupun shoulder. Seperti pada low back region yaitu penyakit back pain atau sakit pinggang. Kemudian pada intervertebral disc yaitu scoliosis, spondylolisthesis, ruptur, dan spinal stenoid. Pada neck atau leher biasanya terjadi tension neck, acute torticollis, acute disorder, traumatic disorder, dan chronic disorder. Sedangkan pada elbow itu sering terjadi epicondylitis, olecranon bursitis, dan osteotrosis. Pada bagian shoulder, penyakit yang sering terjadi seperti rotator cuff disorder dan bicep tendinitis serta shoulder joint and acromioclavicular joint osteoarthritis dengan faktor seperti pekerjaan yang sering mengangkat atau menggerakkan pergelangan tangan dengan jari secara berulang. Kemudian penyakit lain yang berhubungan dengan muskuloskeletal yaitu primary fibromyalgia, kemudian rheumatoid arthritis, yang ketiga gout atau asam urat, dan selanjutnya kanker tulang serta osteomyelitis. Selanjutnya ada low back region shoulder. Low back sendiri adalah punggung bawah yang mencakup 5 ruas tulang belakang di daerah lumbar dan menopang sebagian besar berat tubuh bagian atas. Ruang di antara ruas tulang belakang dipertahankan oleh diskus intervertebralis yang berfungsi sebagai peredam kejut di seluruh tulang belakang untuk melindungi tulang belakang saat tubuh bergerak. Ligamen menahan ruas tulang belakang pada tempatnya, dan tendon menghubungkan otot ke tulang belakang. 31 pasang saraf berakar pada sumsum tulang belakang dan mengendalikan gerakan tubuh serta mengirimkan sinyal dari tubuh ke otak. Berikut ada beberapa tulang-tulang low back. Yang pertama ada vertebra lumbalis atau yang bisa disebut low back. Vertebra lumbalis adalah 5 ruas tulang belakang yang terletak di daerah punggung bawah antara tulang belakang torokal atau dada dan tulang sakrum atau tulang panggul. Vertebra lumbar merupakan yang terbesar dan terkuat dari seluruh tulang belakang dan berfungsi menopang sebagian besar berat tubuh serta atau punggung atas. Vertebra thoracalis adalah tulang belakang bagian tengah yang terletak di antara tulang leher servikal dan tulang punggung bagian bawah atau lumbar. Dalam bahasa Indonesia, vertebra thoracalis juga dikenal sebagai tulang punggung torakal atau tulang punggung tengah. Tulang ini berjumlah 12 ruas pada manusia dan berperan dalam menopang area dada serta menjadi tempat pelekatan tulang belakang, tulang rusuk. Selanjutnya yang ketiga ada scapula atau tulang belikat, adalah tulang pipih yang berbentuk segitiga yang terletak di bagian belakang bahu atau punggung atas. Fungsinya adalah untuk menghubungkan tulang lengan atas humerus dengan tubuh yang memberikan perlekatan untuk sejumlah otot yang mendukung gerakan lengan dan bahu. Yang keempat ada clavikula atau tulang selangka, adalah tulang panjang yang terletak di bagian atas dada menghubungkan tulang dada, sternum, dan tulang belikat scapula. Tulang ini memiliki bentuk ramping dan sedikit melengkung dan berperan penting dalam membentuk bahu serta memungkinkan gerakan lengan yang leluasa. Selanjutnya kita masuk ke bagian otot-otot yang berperan di tulang belakang. Yang pertama ada erector spinae. Erector spinae memiliki peran krusial dalam menjaga postur tubuh dan menstabilkan tulang belakang. Otot-otot ini membentang sepanjang tulang belakang dan bekerja untuk meluruskan, membungkuk ke samping, dan memutar tulang belakang. Yang kedua ada latissimus dorsi. Otot latissimus dorsi atau biasa disebut otot sayap memiliki beberapa fungsi penting dalam tubuh manusia, terutama terkait gerakan anggota tubuh bagian atas dan pernafasan. Yang ketiga ada trapezius. Otot trapezius memiliki berbagai fungsi penting dalam tubuh,
terutama dalam gerakan kepala, leher, bahu, dan lengan, serta berperan dalam menjaga postur tubuh yang baik. Lanjut adalah hubungan tulang punggung dengan otot punggung. Otot punggung dan tulang punggung memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Otot-otot punggung berfungsi untuk menopang dan menggerakkan tulang belakang serta menjaga postur tubuh yang baik. Sebaliknya, kesehatan tulang belakang juga mempengaruhi fungsi dan kekuatan otot punggung. Berikut adalah beberapa poin penting yang mengenai hubungan antara otot punggung dan tulang punggung. Yang pertama adalah dukungan dan stabilitas. Otot-otot punggung, terutama otot ekarator spinae, bekerja untuk menstabilkan tulang belakang dan memungkinkan berbagai gerakan seperti membungkuk, meluruskan, dan memutar tubuh. Lanjut, yang kedua adalah postur tubuh. Otot-otot inti termasuk otot punggung memainkan peran penting dalam menjaga postur tubuh yang baik. Otot punggung yang lemah dapat menyebabkan postur tubuh yang buruk dan nyeri punggung. Lanjut, yang ketiga adalah gerakan. Otot-otot punggung memungkinkan berbagai gerakan tulang belakang seperti membungkuk ke belakang, ke depan, dan membungkuk ke samping, serta rotasi. Yang terakhir adalah perlindungan saraf.